Ya, mari kita lanjutkan terkait dengan tips untuk selalu bisa berpikiran positif setiap harinya gitu. Tadi yang pertama sudah selalu bersyukur, yang kedua sudah tentukan tujuan atau goal kalian. Yang ketiga adalah pilihlah teman-teman yang suportif. Terkadang pikiran negatif juga bisa menular. Jadi kalau bisa bukannya berarti pilih-pilih teman bukan, tapi kalian harus punya teman-teman yang support, teman-teman yang bisa mensupport kalian gitu, bisa mensupport kelebihan kalian, tidak hanya menggunjing kalian, tidak hanya meremehkan kalian, tapi teman-teman yang bisa mendukung minat bakat kalian, teman-teman teman-teman yang bisa memberikan masukan, memberikan pikiran-pikiran positif, sehingga ketika kalian memiliki teman-teman yang support dengan kalian, maka kalian akan bisa memunculkan energi positif yang ada di dalam diri kalian. Kemudian yang keempat, ambil tanggung jawab. Nah, ambil tanggung jawab. Katakan pada diri Anda bahwa aku bertanggung jawab pada perasaan dan pikiranku, dan aku memutuskan untuk merasa bahagia dan tegar. Jadi apapun yang kalian lakukan, silahkan difikirkan terlebih dahulu sebelum kalian melakukan itu. Lalu setelah kalian memikirkan itu, silahkan lakukan dengan baik dan harus berani mengambil resiko atau tanggung jawab dari apa yang kalian lakukan. Nah, ini penting karena kalau kalian tidak bisa bertanggung jawab, maka itu akan membuat pikiran kalian menjadi tidak positif lagi, bahkan bisa menjadi negatif gitu. Maka dari itu silahkan sejak uh, kalian tahu mengenai hal ini, silahkan katakan kepada diri Anda bahwa saya bertanggung jawab pada perasaan dan pikiran saya. Dan saya memutuskan untuk merasa bahagia dan tegar. Meskipun pada kenyataannya kalian merasa kecewa. Tapi sebisa mungkin tetaplah bahagia dan bersikap tegar. Gitu. Ingat, setelah hujan pasti ada pelangi. Ada malam, ada siang. Tidak ada tangis yang terus-menerus. Pasti setelah tangis akan ada bahagia. Yakinkan itu pada diri Anda. Kemudian yang kelima, ubah kata tidak bisa menjadi bisa. Ini mungkin membutuhkan latihan, namun jelas bisa berhasil jika Anda tekun dalam menerapkannya. Berbuatlah baik, karena berbuat baik pada orang lain bisa membawa dampak besar bagi hidup Anda. Gitu. Kemudian yang terakhir, lihat sisi baiknya. Setiap situasi selalu memiliki dua sisi. Jika Anda bisa menemukannya, untuk itu cobalah cari sisi positif pada setiap situasi. Misal kayak sekarang ini, sebenarnya kalau kita melihat pandemi COVID-19 ini hanya sebagai sebuah musibah, maka fokus kita misalnya ke sebuah musibah, maka kita akan terus merasa bersedih. Tapi coba kalau kita lihat dari sisi yang lain, misal dari sisi kebersamaan dengan keluarga. Yang awalnya keluarga pada sibuk dengan urusannya masing-masing, sekarang bisa lebih sering ketemu dengan keluarganya di rumah. Pun seperti kalian saat ini, tetap kalian malah banyak waktu untuk di rumah untuk bercengkrama dengan anggota keluarga kalian gitu. Nah, itulah 7 tips untuk selalu bisa berpikiran positif setiap harinya. Saya harap sedikit demi sedikit kita bisa sama-sama mengamalkan, bisa melakukan 7 hal ini agar kita selalu memiliki pikiran positif dalam hidup kita gitu. Nah,
Yang terakhir adalah saya akan menceritakan kisah seekor belalang gitu. Suatu hari seekor belalang telah lama terkurung dalam sebuah kotak. Suatu hari ia berhasil keluar dari kotak yang mengurungnya tersebut. Dengan gembira ia melompat-lompat menikmati kebebasannya. Di perjalanan dia bertemu dengan seekor belalang lain. Namun dia keheranan mengapa belalang itu bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh darinya. Dengan penasaran, ia menghampiri belalang itu dan bertanya, "Mengapa kau bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh? Padahal kita tidak jauh berbeda dari usia ataupun bentuk tubuh." Belalang itu pun menjawabnya dengan pertanyaan, "Di manakah kau selama ini tinggal?" Karena semua belalang yang hidup di alam bebas pasti bisa melakukan seperti yang aku lakukan. Saat itu si belalang baru tersadar bahwa selama ini kotak itulah yang membuat lompatannya tidak sejauh dan setinggi belalang yang hidup di alam bebas. Nah, silahkan kalian coba ambil hikmah dari kisah ini. Menurut kalian hikmahnya itu apa? Kemudian silahkan setelah kalian mendapatkan hikmahnya, tuliskan di kolom komentar beserta nama, kelas, dan nomor absen. Itu untuk materi kita pada minggu ini. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf. Jangan lupa tuliskan komentar kalian terkait dengan hikmah dari kisah seekor belalang yang saya ceritakan tadi. Kemudian jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Jazakumullah khairan katsira, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.